Selamat datang dan selamat beribadah di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Mari sama-sama kita akan melihat pengumuman untuk jadwal ibadah sepekan. Oleh kuasa darah ke Allah dilihat dan siapa dapat melawan. Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, pemenang dalam segala perkara. Oleh kuasa darah ke Allah dilihat dan siapa dapat melawan. Lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Maka nama Kami juga mengucapkan selamat datang untuk para jemaat yang baru pertama kali bergabung di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Sampai jumpa di ibadah-ibadah selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. GPDI Kalvari, sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. kita percaya kita mengakhiri tahun ini dengan jadi pemenang. Amin. Katakan bersama. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita membuka Alkitab kita. Injil Markus pasal 2 ayat 1 dan ayat 2. Injil Markus pasal 2 ayat 1 dan ayat 2. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak, sementara ia memberitakan firman kepada mereka dan seterusnya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam ayat ini dikatakan kemudian Yesus datang lagi ke Kapernaum. Ya. Yesus pernah menjadikan Kapernaum sebagai basis pelayanan di awal pelayanannya pada waktu itu. Ya. Sehingga pernah dikatakan Kapernaum adalah kotanya Yesus. Menjadi tempat di mana Yesus melakukan berbagai kegiatan dari desa ke desa dalam hal memberitakan firman. Mengapa Yesus menjadikan Kapernaum sebagai basis pelayanannya? Yang pertama yaitu untuk menggenapkan nubuatan Nabi Yesaya. Matius pasal yang keempat, ayat 13 sampai ayat 16. Matius pasal yang keempat, ayat 13, atau kita baca mulai ayat 12 saja. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Puji Tuhan. Inilah alasan kenapa Kapernaum kemudian dijadikan basis pelayanan Yesus pada mulanya. Ya.
adalah untuk menggenapkan nubuatan daripada Nabi Yesaya tentang dikatakan Zebulon dan Naftali adalah bangsa yang diam di dalam kegelapan. Bangsa yang diam dinaungi oleh maut. Karena apa? Dosa. Dan itu menjadi prioritas pelayanan daripada Yesus. Saudara-saudara, ketika Yesus memulaikan pelayanannya, dia tidak mulai dari Yerusalem. Tapi dia mulai dari tempat-tempat yang dinubuatkan oleh firman Tuhan. Tempat-tempat yang gelap. Tempat di mana orang diam di dalam kegelapan. Dinaungi oleh maut. Karena dosa. Dan itu menjadi sasaran utama daripada Yesus. Untuk memberitakan firman Tuhan kepada mereka yang dikatakan diam di dalam gelap dan dinaungi oleh maut. Lalu kenapa Yesus harus ada di tempat itu? Dalam ayat 17 dari Matius pasal 4 tadi, kita lanjut ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Yesus memulai dengan penginjilan di daerah Zebulon dan Naftali, daerah yang gelap karena dosa. Dia mulai menginjili daerah-daerah itu, saudara, dengan berita tentang pertobatan. Untuk dapat keluar dari kegelapan, keluar daripada maut yang mengincar mereka, maka Yesus memberitakan tentang pertobatan. Tidak ada pilihan lain untuk keluar dari kegelapan dan ancaman maut itu. Tidak ada pilihan lain kecuali pertobatan. Pertobatan adalah pokok pemberitaan, pokok penginjilan daripada Yesus pada waktu itu, sudah. Nah, jadi di sana Yesus mengadakan penginjilan. Penginjilan. Harus ada penginjilan. Sekarang penginjilan sasarannya justru di komunitas Kristen. Bukan di daerah-daerah seperti yang Yesus datangi. Yang ada dalam kegelapan. Yang ada di pinggir maut karena dosa. Itu yang menjadi sasaran daripada Yesus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi harus ada penginjilan. Untuk daerah yang dikatakan ada di dalam kegelapan, dinaungi oleh maut, harus ada penginjilan di sana. Dan Yesus melakukan di awal pelayanannya pada waktu itu. Kemudian alasan yang kedua, kita melihat dalam Markus pasal 1 ayat 21. Markus pasal 1 ayat 21 dan 22. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Ketika Yesus datang lagi ke Kapernaum, saudara, dia langsung masuk ke dalam rumah ibadah, rumah sembahyang daripada orang Yahudi. Dan apa yang dilakukannya adalah dia mulai mengajar firman Tuhan kepada semua yang hadir di sana. Orang Yahudi sangat menghormati hari Sabat itu. Walaupun hanya secara formalitas. Tapi kalau bilang hari Sabat, pasti mereka ada di tempat-tempat ibadah. Dan Yesus memanfaatkan kesempatan itu untuk mengajar firman Tuhan. Tadi kita melihat di Kapernaum ada penginjilan. Penginjilan tentang pertobatan, berita tentang pertobatan. Saudara, salah satu pesan amanat agung Yesus dalam Lukas pasal 24. Berita pertobatan dan pengampunan dosa harus diberitakan.
harus diberitakan, harus disampaikan. Nah saudara-saudara sekalian, tetapi banyak gereja yang tidak lagi memberitakan tentang pertobatan. Takut jemaat tersinggung. Saudara-saudara, padahal itu perintah Yesus. Saya selalu katakan, saudara, pertobatan adalah bagian dari kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Adalah proses dalam kehidupan kita selama kita masih hidup dalam tubuh ini. Pertobatan suatu proses rohani yang terus menerus sampai gereja mencapai kesempurnaan. Kita harus terus ada dalam proses pertobatan. Sebab pengaruh daging ini begitu kuat adanya. Dan iblis seringkali memanfaatkan keinginan-keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup untuk menghancurkan iman kita. Saudara-saudara, karena itu Yesus perintahkan pertobatan harus diberitakan. Dan Yesus telah memulaikan itu. Saudara-saudara sekalian, kemudian yang kedua, di Kapernaum ada pengajaran firman Tuhan. Bukan hanya penginjilan. Sesudah ada penginjilan, kemudian mereka berkumpul di rumah ibadat. Tempat di mana orang Yahudi melakukan ibadatnya secara ritual saja. Tetapi Yesus memanfaatkan kesempatan itu untuk mengajarkan firman Tuhan. Untuk mengajar firman Tuhan. Kita mengetahui yang membuat gereja mula-mula begitu kuat di dalam iman. Begitu kuat di dalam kepercayaannya kepada Tuhan. Karena dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 42. Mereka setiap hari bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Itu yang membuat mereka kuat di dalam iman. Kuat di dalam Tuhan. Tidak tergoyahkan dengan apapun. Dan Yesus telah memulaikan itu. Karena pengajaran firman Tuhan melahirkan iman. Katakan amin. Di Kapernaum ada pengajaran. Pengajaran yang dikatakan menakjubkan orang banyak. Mereka takjub mendengar pengajarannya. Karena apa? Pengajarannya disertai dengan kuasa. Disertai dengan kuasa. Ada urapan dalam pengajaran itu. Yesus mengajar secara sistematis, jelas, dapat dimengerti. Dia mengajar dengan berbagai perumpamaan yang menganalogikan kebenaran-kebenaran dengan apa yang kita lihat di sekeliling kita setiap hari. Sehingga mudah untuk dipahami. Nah saudara-saudara sekalian, jadi di Kapernaum ada dua hal, yaitu penginjilan dan pengajaran firman Tuhan. Tentu yang diharapkan dari dua bentuk pelayanan ini adalah pertobatan dari semua mereka yang ada di daerah Zebulon dan Naftali. Daerah yang dikatakan ada di dalam kegelapan, dinaungi oleh maut. Nah saudara-saudara, hasil dari penginjilan dan pengajaran oleh Yesus di Kapernaum, mari kita lihat. Matius, yang pertama Matius pasal 8. Matius pasal 8. Ayat 5 dan seterusnya. Ini hasil dari penginjilan dan pengajaran di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit, lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,'
maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Haleluya. Saudara melihat hasil penginjilan dan pengajaran firman Tuhan yang Yesus lakukan di Kapernaum, daerah yang ditutupi kegelapan dan maut, telah menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Perwira ini bukan orang Israel, bukan Yahudi. Dia seorang kafir. Tetapi dia termasuk yang datang berkerumun dalam satu rumah di mana Yesus ada di Kapernaum. Alkitab katakan, oh seluruh kota itu datang berkumpul, berkerumun di mana Yesus ada. Dia salah satu yang ada di sana. Tetapi dia sudah memberi perhatian penuh dalam hal penginjilan Yesus, dalam hal pengajaran Yesus. Dan ternyata pengajaran firman Tuhan yang disampaikan, diajarkan oleh Yesus, saudara, tidak berlalu dengan sia-sia kepada seorang perwira kafir ini. Yang bukan orang Yahudi. Dan itu telah menumbuhkan iman yang luar biasa. Yang Yesus katakan, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai di antara bangsa Israel. Di antara umat Tuhan yang seharusnya umat yang memiliki iman. Perwira ini memiliki iman yang Yesus katakan iman yang sebesar ini. Iman yang luar biasa. Dari mana? Bukan jatuh dari langit, tetapi dia ikut berkerumun, dia ikut datang ketika Yesus mengajar. Saudara-saudara sekalian, ini hasil penginjilan dan pengajaran yang dilakukan oleh Yesus di Kapernaum. Yaitu telah menghasilkan seorang perwira kafir memiliki iman yang luar biasa. Kenapa Yesus katakan luar biasa? Ketika perwira itu datang, mohon pertolongan daripada Yesus. Yang perlu ditolong bukan dirinya, hambanya. Dia bilang, hambaku sedang sakit lumpuh dan sangat menderita. Dia perlu ditolong. Saudara, perwira ini datang dengan iman kepada Yesus. Dan Yesus katakan, aku datang untuk menyembuhkannya. Saudara, perwira itu katakan, Tuhan, saya tidak layak menerima engkau di rumahku. Katakan saja dari tempat ini. Katakan saja sepatah kata. Pasti dia sembuh. Artinya apa? Perwira ini sangat memahami perkataan Yesus itu sangat berkuasa. Mampu menyembuhkan sakit. Menaklukkan segala setan penyakit. Dia punya iman tentang perkataan Yesus. Bagi perwira ini, perkataan Yesus itu sangat berkuasa. Apapun takluk kepada perkataannya. Sehingga kuasa dari perkataan Yesus itu dianalogikannya dengan perintah seorang komandan. Dia bilang, saya ini bawahan, di atas saya ada, dia punya bos. Tapi saya juga punya bawahan. Dan kalau saya bilang dia datang, pasti dia datang. Tidak ada cerita lain. Dan kalau saya bilang kepada seorang pergi, dia pergi, pasti pergi. Dia tunduk kepada apa yang saya katakan. Dia menganalogikan perkataan Yesus. Seperti suatu perintah yang pasti ditaati. Dan karena itu dikatakan Yesus sangat heran. Dan berkata, iman sebesar ini tidak aku jumpai di antara bangsa Israel. Bagaimana dengan iman kita? Saudara-saudara yang hampir setiap hari mendengar pengajaran firman Tuhan. Ya. Bagaimana dengan iman kita? Masih biasa-biasa saja? Ya. Saudara, ini bukan orang Yahudi. Dia bukan orang Israel, dia orang kafir. Tapi dia telah memanfaatkan kesempatan mendengarkan pengajaran daripada Yesus.
Dan itu benar-benar telah menumbuhkan iman. Roma pasal 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman itu timbul dari pendengaran akan sabda Kristus. Firman Tuhan adalah sarana di mana saudara dan saya menerima iman. Sumber dari iman adalah Allah sendiri. Dan firman Tuhan adalah sarana untuk menyampaikan firman kepada kita untuk menghasilkan iman bagi saudara dan saya. Luar biasa seorang perwira ini. Nah, saudara-saudara sekalian, itu yang terjadi. Firman Allah menghasilkan iman sehingga pelayanan Yesus tidak sia-sia. Yang kedua, kita melihat di dalam Markus 1 hasil penginjilan dan pengajaran Yesus di Kapernaum. Markus pasal 1 ayat 23 sampai 27. Markus 1 ayat 23 sampai 27. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Maka semua orang takjub, sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahkannya, dan mereka taat kepadanya." Saudara-saudara, roh-roh jahat ditaklukkan oleh perkataan Yesus. Roh-roh jahat ditaklukkan, mujizat terjadi, orang-orang sakit disembuhkan. Ini hasil pelayanan Yesus, penginjilan dan pengajaran firman Tuhan. Pengajaran yang penuh dengan kuasa, di mana iblis pun takluk. Hanya dengan berkata diam dan pergi keluar dari orang yang dirasuk setan itu. Iblis keluar sambil menjerit. Saudara-saudara, ini hasil penginjilan, pengajaran Yesus di Kapernaum. Sebab itu dikatakan dia menjadikan kota Kapernaum sebagai basis pelayanan di awal pelayanan. Karena di sana daerah yang dinaungi dengan kegelapan dan maut. Oh, dosa sangat berkuasa di sana. Dengan bukti yang kita lihat, banyak orang dirasuk setan, dikuasai oleh setan. Tapi ketika Yesus ada di sana, mujizat-mujizat pun terjadi. Nah, saudara-saudara sekalian, apa kesimpulan kita dari pelayanan Yesus di Kapernaum? Mari kita lihat apa yang kemudian terjadi di Kapernaum. Matius pasal 11, Injil Matius pasal 11. Ayat 20 sampai 24. Matius 11 ayat 20 sampai 24. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Khorazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, perhatikan. Engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di
Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggungan. Ini akhir dari Kapernaum. Saudara-saudara sekalian, tempat yang menjadi basis pelayanan Yesus, basis penginjilan, pengajaran firman Allah, dengan tujuan supaya orang-orang yang ada di Kapernaum dan sekitarnya bertobat, menerima Yesus. Saudara-saudara, tetapi kenapa kemudian Yesus mengecam mereka? Kota-kota yang ada di sekitar Kapernaum dikatakan Korazim dan Betsaida, termasuk Kapernaum. Kota-kota yang tiap hari diadakan penginjilan, pengajaran oleh Yesus. Tempat di mana orang berkerumun datang mendengarkannya. Tetapi hasilnya apa? Yesus mengecam mereka dan membandingkan Kapernaum dengan Sodom. Yesus katakan, kalau mujizat-mujizat yang Yesus lakukan di Kapernaum itu pernah terjadi di Sodom dan Gomora, sudah lama mereka bertobat. Orang-orang di Sodom sudah lama bertobat. Dan Sodom itu, Yesus katakan, itu kota masih ada sampai sekarang. Kalau mujizat-mujizat yang Yesus lakukan di Kapernaum itu terjadi pada waktu Sodom dan Gomora, itu Sodom tidak akan dibinasakan. Artinya apa? Pasti orang-orangnya bertobat. Tetapi Yesus katakan, pada hari penghakiman, tanggungan Sodom dan Gomora akan lebih ringan daripada Kapernaum. Sebab ternyata apa yang terjadi, saudara? Dalam Matius pasal yang ke-11 kita sudah membaca tadi itu. Ternyata di Kapernaum hanya sedikit orang yang kemudian menjadi bertobat. Yang diam di Kapernaum itu, saudara, bukan orang kafir semua. Orang-orang Israel juga, umat Tuhan juga. Tapi yang hidup di dalam kegelapan. Tapi justru yang menerima pengajaran dan memiliki iman yang kuat, justru orang kafir. Seorang perwira kafir. Yesus mengecam Kapernaum. Seolah-olah apa yang Yesus sudah lakukan dengan pengajarannya, penginjilannya, saudara, dengan segala mujizat yang dilakukannya, iblis ditaklukkan. Seolah-olah menjadi sia-sia bagi umat Tuhan. Seolah-olah tidak ada bekas apa-apa. Nah, saudara-saudara sekalian, hanya sedikit orang yang menanggapi firman Allah untuk bertobat dan menghasilkan iman. Lalu selebihnya apa? Yang lebih banyak itu bagaimana tanggapannya dengan firman Tuhan? Mari kita lihat. Kembali kepada Markus 1 ayat 22 dan ayat 27. Markus 1 ayat 22. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Ayat 27, mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, apa ini? Satu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa, roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Yang pertama kita lihat, sebagian besar dari Kapernaum itu hanya sampai kepada takjub, heran kepada pengajaran Yesus dan kuasanya. Hanya sampai di situ. Tapi tidak sampai bertobat. Mereka takjub dan memperbincangkan. Menjadi bahan pembicaraan di mana-mana tentang kuasa pelayanan daripada Yesus. Tapi pengajarannya tidak pernah menyentuh kehidupan mereka
untuk bertobat. Itu kebanyakan mereka yang ada di Kapernaum. Tidak bertobat, saudara. Karena itu Yesus mengecam mereka. Mereka hanya sampai kepada takjub dan memperbincangkan. Seringkali banyak anak Tuhan yang hanya menjadi loudspeaker, corong dari apa yang dialami orang lain. Wah, luar biasa. Itu orang ya dia bersaksi dia bertobat dari kehidupan seperti ini dan dia bertobat luar biasa. Dia pergi cerita di mana-mana tentang orang lain punya pertobatan. Dia sendiri tidak pernah bertobat. Itu Kapernaum. Jangan menjadi orang Kristen Kapernaum. Sampai kepada tajuk heran dan memperbincangkan. Yang disaksikan pengalaman orang lain. Bukan pengalamannya. Bukan pertobatannya. Ini Kapernaum. Kemudian yang berikut. Apa yang terjadi dengan Kapernaum? Masih dalam Markus 1 ayat 33. Markus 1 ayat 33. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Perhatikan ayat 33. Berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu di mana Yesus ada. Termasuk yang ikut berkerumun itu perwira yang akhirnya memiliki iman yang luar biasa. Tapi selebihnya sampai hanya kepada berkerumun. Kristen penggembira. Oh, begitu bilang ada KKR di lapangan, waduh, dia duluan ada hadir. Hanya penggembira, berkerumun, berkerumun. Jangan menjadi orang Kristen yang menjadi Kristen penggembira, saudara. Kristen KKR. Oh, di mana ada KKR pasti dia hadir di sana. Tapi hidupnya tidak pernah bertobat. Tidak pernah berubah. Itu Kapernaum, saudara. Maka akhirnya apa yang kemudian terjadi? Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia mereka berkata, semua orang mencari engkau. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain. Ke kota-kota yang berdekatan. Supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Yesus akhirnya meninggalkan Kapernaum. Yesus meninggalkan Kapernaum. Tempat di mana menjadi basis penginjilan, pengajaran, mujizat-mujizat terjadi. Tetapi ternyata tidak memberi dampak apapun kepada kebanyakan orang Kapernaum. Tidak bertobat, saudara. Dan untuk tempat seperti itu, Yesus tinggalkan. Dia katakan kepada murid-muridnya, masih banyak tempat yang membutuhkan penginjilan. Membutuhkan pengajaran. Beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan tentang jemaat Efesus. Wahyu pasal 2. Yang akhirnya ditinggalkan. Jemaat yang luar biasa. Jemaat yang memiliki pengajaran yang kuat. Tapi seiring dengan waktu, ada satu hal yang dikecam oleh Yesus kepada jemaat Efesus adalah mereka telah meninggalkan kasih yang semula.
Dan Yesus katakan, aku akan datang dan memindahkan, mengalihkan kaki dianmu itu. Apa itu kaki dian? Status jemaat yang diakui oleh Yesus. Dicabut dari jemaat Efesus. Dan mereka tidak diakui lagi sebagai jemaat Tuhan. Kapernaum ditinggalkan oleh Yesus. Dia tidak pernah kembali ke sana. Dia pergi untuk berdoa. Apa yang dia doakan untuk Kapernaum? Murid-murid menyusul cari dia. Mereka bilang apa? Guru, sudah banyak orang yang tunggu, KKR sudah mau dimulai. Tapi pembicaranya mereka cari ada di mana dia? Yesus bilang, kasih tinggal dong. Manusia tidak mau bertobat. Kita pergi ke tempat lain. Kiranya apa yang saudara dan saya alami dalam penurutan kita kepada Tuhan, kiranya akan terus menjadi bagian kita untuk terus bertambah-tambah di dalam Tuhan. Bertambah-tambah di dalam iman, di dalam pertobatan. Dan itu menjadi jaminan saudara dan saya sampai kepada gereja yang sempurna. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.